Saudara, beberapa saat lalu Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan pasangan Ganjar Mahfud. Putusan dibacakan Ketua MK Soehartoyo dalam sidang putusan hari ini. Beberapa dalil yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum antara lain soal politisasi bantuan sosial, cawe-cawe ataupun intervensi Presiden Joko Widodo, hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres. Dari 8 hakim konstitusi, 3 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, serta eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruhnya yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat. 3 hakim konstitusi yang dissenting opinion, yakni Hakim Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Hakim Saldi Isra menyebut penyaluran dana bansos saat pemilu dianggap jadi alat memenangkan paslon tertentu. Adanya keterlibatan aparat, pejabat negara, dan penyelenggara negara juga syarat terjadi di pemilihan presiden 2024. Sebagai hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang akhirnya bermuara kepada kepentingan rakyat banyak. Ini harus kita perjuangkan. Disinilah keteladanan para elit bangsa ini diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap, ucapan, dan perbuatannya. Dan kita sekarang ini menghadapi satu situasional yang memerlukan sekali upaya untuk menjaga stabilitas nasional. Saya harus katakan ini. Anda semua sudah memahami itu. Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berada dalam komunitas dunia internasional. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di belahan-belahan Eropa, China, Amerika, itu membawa langsung atau tidak langsung impact yang tersendiri kepada national interest kita. Dan harus bisa kita pahamin posisi kita hari ini tetap harus menjaga kewaspadaan yang cukup tinggi untuk mengutamakan national interest kita. Dan salah satu modal terbesar yang dipahami oleh Nasdem adalah menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Kalau ini tidak mampu, kita jaga. Saya pikir ini ancaman bagi kita sebagai satu bangsa. Ya. Pak Surya, izin bela dari CNN TV Indonesia.
Kalau misalnya menanggapi dari jawaban Bapak tadi, berarti tandanya apakah Nasdem sudah konkret untuk merapat ke koalisi Prabowo dengan Gibran? Dan yang kedua, mau konfirmasi Pak, ada informasi yang kami dapatkan bahwa katanya Pak Anies mau bertemu dengan Pak Surya pada sore ini. Apakah betul Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama lah dulu. Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba. Ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Itu yang pertama kita bisa pertimbangkan itu. Kalau enggak ada usulan lain ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi, itu satu. Kedua benar, Bung Anies saya dapat konfirmasi mau singgah kemari bentar sore ya, itu benar. Mungkin jam 5 atau jam 6 nanti, sebentar lagi. Oke, apa lagi? Atau tunggu Bung Anies nanti? Ya, silakan. Selamat sore Pak Surya. Ya, selamat sore. Dari Partai Nasdem, saya Irfan dari tirto.id. Tadi kan Pak juga terkonfirmasi ada keinginan untuk tergabung dengan 02 atau Prabowo Gibran. Yang berikutnya adalah mengenai hak angket Pak Surya. Apakah hak angket ini masih akan berlalu? Walaupun saat ini suaranya sudah mulai senyap, tapi setelah keputusan MK ini apakah masih akan disuarakan Pak Surya? Terima kasih. Ya, progres perjalanan waktu sejujurnya membuat hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut Nasdem. Dari satu proses perjalanan, minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari per hari. Saya melihat esensi daripada keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama. Tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan barangkali perjuangan untuk melanjutkan hak angket itu. Subjektivitas Nasdem menyatakan time frame-nya tidak tepat lagi. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca atau menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi hari ini. Tadi disinggung soal dengan adanya putusan ini apakah Nasdem akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Surya Paloh tidak memberikan jawaban yang tegas, bahkan meminta wartawan apakah ada usulan lain atau tidak. Nah, membaca soal pernyataan Surya Paloh dan juga bagaimana peta politik ke depan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini Kompas Petang sudah bersama dengan pengamat politik dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Ibrahim. Baik, Mas Adi, putusan MK ini seolah menjadi tembok yang kita tunggu-tunggu bagaimana ke depan arah peta politik kita. Kalau Anda melihat, membaca, bagaimana kemungkinan yang akan tersaji nanti usai putusan MK hari ini, Mas Adi? Saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan secara umum, peta politiknya itu akan bergeser. Dulu saling berkonfrontasi dan ke depan sangat mungkin itu akan saling berkoalisi dan saling berkongsi. Ini misalnya ketika kalau kita menghitung satu persatu pernyataan-pernyataan elit-elit partai yang kalah itu kan secara umum sudah menyatakan menerima dan mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres. Baik ucapan ini disampaikan setelah KPU mengumumkan secara deklaratif siapa yang menang Pilpres ataupun ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa gugatan yang dilayangkan kubu 1 dan 3 itu ditolak. Ini kan sebenarnya menjadi satu indikasi bahwa partai-partai politik kubu 1 dan 3 ini sudah mulai melunak dan mulai mengakui Pilpres itu sebenarnya sudah usai. Yang kedua, dari segi Prabowo Subianto, saya kira memang setelah Pilpres usai, Prabowo selalu mengatakan bahwa politiknya adalah politik rangkulan, politik gotong royong, politik kerjasama yang saya kira itu hampir 6 kali disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam event-event politik yang cukup penting. Bahkan Prabowo mengatakan sekalipun pihak-pihak yang selama ini saling berseberangan, gitu ya, berhadap-hadapan secara politik, tapi itu akan dijamin untuk diajak kerjasama untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Ini yang saya kira menjadi satu stimulus bagaimana pada segi Prabowo Subianto memang ada intensi untuk mengajak partai-partai yang kalah dalam pemilu untuk menjadi bagian dari koalisi. Ini langkah ini akan mulus atau tetap bakal ada rintangan Mas Adi ke depan? Karena tadi ada tanggapan dari Surya Paloh yang soal tak tegas dibilang merapat atau tidak merapat kepada pemerintahan Prabowo Gibran.
Apakah ada usul lain? Itu yang ditanyakan Surya Paloh. Apakah ini juga jadi gambaran tak mudah untuk bisa merangkul semua pihak di sini? Dan kalau membaca kecenderungan elit-elit partai secara umum, minimal ketika mereka itu mengucapkan selamat dan menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi, ini kan sebenarnya bekal politik betapa partai-partai ini sebenarnya secara tidak langsung juga tertarik untuk menjadi bagian dari kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di masa yang akan datang. Kalau kita ingin melihat variabel-variabel lain, per hari ini misalnya soal hak angket itu nyaris tidak pernah ada bunyinya lagi. Padahal kalau menjujur, ketika partai-partai ini, terutama yang kalah pemilu, itu siap untuk berada di luar kekuasaan, mereka itu mestinya tegas. Apapun yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, mereka akan tetap tegak lurus berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi dan menjadi penyeimbang. Per hari ini, partai-partai politik yang kalah, itu tak ada yang secara deklaratif menyatakan siap untuk menantang kekuasaan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan jadi oposisi. Semuanya serba cair, semuanya serba lunak. Bahkan soal hak angket yang dinilai ini adalah hak politik sebenarnya ketika mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa didapatkan, maka dengan cara hak angket inilah kemudian dugaan-dugaan yang terkait dengan pemilu yang penuh dengan kecurangan, terstruktur, sistematis, dan masih bisa diungkap. Tapi sudah hampir sebulan lebih, kita tidak lagi pernah mendengar 5 partai yang saat ini ada di kubu 1 dan 3 kembali menyalak, kembali agresif untuk menyampaikan betapa pentingnya hak angket ini terus digulirkan. Bagi saya, ini sudah menjadi satu sinyalmen bahwa partai-partai yang kalah dalam Pilpres ini sangat mungkin akan menjadi bagian dari koalisi Mas Prabowo Adi, dan Gibran andai diajak dalam kongsi mereka. kalau tadi Anda bilang saat ini kondisinya sudah cair, sudah lunak, dan kita juga tahu di balik Prabowo Gibran ada sosok peran dari Joko Widodo. Bagaimana nanti ke depan antara hubungan PDIP dengan Jokowi, kan ini menjadi sentrumnya nih, Mas Adi? Ya saya kira memang kalau PDIP ini eksepsional, semacam pengecualian. Kalau saya melihat arah kecenderungan politik PDIP di masa yang akan datang, tentu sangat tergantung bagaimana hubungan politik Jokowi dengan Prabowo Subianto. Kalau hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto baik-baik saja, ini akan menjadi psychological barrier. Ini akan menjadi tembok psikologis yang sepertinya akan menghalangi PDIP tertarik jika digoda untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah, terutama kubu Pak Prabowo dan Gibran. Tapi kalau bulan madu, kemesraan, kebersamaan antara Prabowo dan Jokowi ini tidak lama, artinya setelah ada serah terima jabatan politik Presiden tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Prabowo tidak baik-baik saja, disitulah kemudian ada celah. Jika betul PDIP itu diajak kerjasama dan menjadi bagian dari koalisi Prabowo, bukan tidak mungkin PDIP juga akan tertarik menjadi bagian koalisi di dalamnya. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno telah membaca kemungkinan peta politik yang akan tersaji pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Adi.